Dia membunuh secara brutal. Ada yang dia pukul menggunakan kayu pohon ek, ada yang dicedotin ke tembok, ada juga yang sampai dipotong, puting payudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, kembali lagi di channel saya Lut Harel. Kali ini aku akan membahas seorang serial killer atau pembunuh berantai dari Amerika Serikat yang telah menculik, memperkosa, serta membunuh banyak gadis-gadis muda pada sekitar tahun 1974 sampai 1978. Dia adalah seorang pria bernama Ted Bundy, si tampan berhati iblis. Ted Bundy ini dianggap tampan, menawan, serta karismatik yang dimanfaatkannya untuk menggait calon korbannya, yang semuanya adalah gadis-gadis muda. Modusnya adalah dengan berpura-pura cacat atau cedera di tempat umum untuk mencari perhatian korbannya. Setelah korbannya merasa iba dan terbius dengan ketampanan serta karismanya, lalu dia berusaha untuk menolongnya, barulah di situ Ted Bundy memukulnya dengan benda tumpul sampai korbannya itu pingsan. Lalu dia pun membawa ke tempat terpencil dan memperkosanya, kemudian mencekiknya sampai tewas. Setelah itu dia tinggalkan mayat korbannya begitu aja. Tapi terkadang dia juga kembali mengunjungi mayat korbannya untuk merawatnya, bahkan melampiaskan hasrat seksualnya lagi kepada mayat korbannya itu. Dan hal ini terus dia lakukan sampai mayat korbannya ini benar-benar membusuk atau dirusak hewan liar, sehingga dia tidak bisa menyalurkan hasrat bejatnya lagi dan mencari korban lainnya. Dan jumlahnya juga nggak main-main lor. Diduga ini lebih dari 50 orang. Walaupun Bundy hanya mengakui sekitar 36 orang saja. Seperti apakah kisah lengkap seorang Ted Bundy ini dan bagaimana akhir kisah hidupnya? Selengkapnya mari kita bahas. Ted Bundy lahir dengan nama Theodore Robert Cole pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Ibunya bernama Eleanor Louise Cole, sedangkan ayahnya tidak ada yang tahu pasti siapa. Menurut beberapa sumber, ibu Bundy ini ditinggalkan saat dia sedang mengandung si Bundy ini. Ada yang bilang ayahnya adalah seorang veteran perang Amerika Serikat, tapi untuk pastinya belum dapat dikonfirmasi. Sejak kecil Ted Bundy ini tinggal dengan kakek neneknya dari pihak ibu di Philadelphia. Dia memanggil kakek dan neneknya dengan sebutan ayah dan ibu. Sedangkan ke ibu kandungnya sendiri, yaitu Louise, dia memanggilnya kakak perempuan. Dan hal ini tanpa disadari Ted Bundy sampai dia tumbuh dewasa nanti. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini dilakukan untuk menjaga stigma sosial tentang kelahirannya. Karena Louise melahirkan tanpa ayah saat berusia 20 tahun. Sedari dini, si Ted ini kadang sudah menunjukkan perilaku yang mengganggu, di mana dia sering menakut-nakuti tantenya dan juga tetangganya, dan dia juga tumbuh menjadi anak yang pemarah. Bahkan ada tetangganya yang menyaksikan kalau Bundy ini sering menyiksa hewan seperti kucing liar, yang mana dia menggantung kucing tersebut dengan tali jemuran di belakang rumahnya, menyiramnya dengan cairan korek api, lalu membakarnya. Jadi sejak kecil ini Ted Bundy sudah mulai menunjukkan tanda-tanda seorang psikopat, yang memang biasanya suka menyiksa hewan-hewan. Bahkan singkat cerita, pada tahun 1950, Louise bersama Ted Bundy meninggalkan Philadelphia untuk tinggal bersama sepupunya di Tahoma. Setelah setahun tinggal di sana, Louise ini bertemu dengan seorang duda bernama Johnny, seorang juru masak di rumah sakit di Tahoma. Dia pun berkenalan dan menjadi akrab. Bahkan akhirnya Louise dan Johnny ini pun semakin dekat. Karena sama-sama statusnya single, duda dan janda, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah di akhir tahun 1951-an. Setelah menikah, Bundy pun resmi menjadi anak tiri Johnny. Mereka pun tumbuh bersama dengan 3 anak lainnya dari Johnny, dan kehidupan mereka pun sebenarnya bisa dibilang harmonis, di mana mereka sering berwisata bersama, berkemah, dan melakukan kegiatan-kegiatan keluarga yang lainnya, sampai mereka pun tumbuh menjadi remaja. Nah, tapi hal yang menyenangkan mereka sering lakukan bersama ternyata tidak membuat Bundy ini senang dan mengakui Johnny. Justru malah membuat Bundy ini merasa semakin jauh dengan Johnny. Tak disebutan karena apa, tapi yang jelas Bundy ini menganggap Johnny itu seorang yang tidak terlalu cerdas, yang tidak bisa menghasilkan banyak uang. Nah, disinilah Bundy mulai jarang mau diajak untuk kegiatan keluarga bersama. Dia lebih memilih untuk pergi menyendiri berkeliling daerah sekitar, membaca novel kriminal, dan menonton film dokumenter yang melibatkan kekerasan seksual. Di sini mulailah dia sering berfantasi dengan adegan-adegan kekerasan seksual, hingga akhirnya dia mempunyai kebiasaan yang kurang baik, di mana dia sering keliling daerahnya mencari jendela-jendela rumah yang terbuka untuk melihat wanita membuka baju atau apapun yang dia bisa lihat. Dan dia sering menjadikan apa yang dia lihat sebagai bahan fantasinya. Dan inilah yang melatar belakangi mental seorang Ted Bundy di kemudian hari. Jadi kegiatan setiap harinya Bundy itu ya kayak gitu-gitu aja, nggak jauh-jauh dari kegiatan kekerasan seksual. Satu-satunya kegiatan atletik yang Bundy sukai adalah ski lereng, yang sering dia lakukan dengan peralatan curian.
Jadi kenakalan Bundy ini terkadang juga sering melakukan pencurian, lur. Bahkan dia pernah tertangkap 2 kali atas tuduhan pencurian kendaraan bermotor. Cuman seperti kebiasaan di Amerika Serikat, detail catatan kriminalnya dihapuskan ketika mencapai usia 18 tahun. Nah, tapi yang sungguh sialnya, meskipun Ted Bundy ini terkenal nakal, tapi dia merupakan anak yang dikenal cerdas secara akademis. Bahkan kebanyakan nilai dari beberapa mata kuliahnya mendapat nilai A. Selain itu, dia juga sangat pandai dalam berbicara. Bahkan dia sangat menawan ketika berbicara dengan perempuan, yang membuat banyak perempuan terkesima dan merasa dispesialkan ketika berbicara dengannya. Ted Bundy kuliah di Universitas Washington mengambil jurusan psikologi dan lulus dengan gelar psikologi. Selain itu, dia juga pernah menempuh pendidikan ilmu hukum meski tidak dia selesaikan. Pada saat kuliah, Ted Bundy ini berpacaran dengan seorang wanita bernama Stephanie Brook. Wanita cantik berkulit putih dengan rambut lurus panjang belah tengah. Tapi sayangnya hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga Stephanie karena status sosial. Secara si Stephanie ini adalah anak orang yang cukup kaya dan terpandang. Sedangkan Bundy asal-usul keluarganya juga tidak begitu jelas, dia juga dari kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, Stephanie pun akhirnya meninggalkannya. Dan momen inilah yang memotivasi Ted Bundy untuk menjadi pekerja keras setelah lulus kuliah untuk meningkatkan perekonomiannya. Setelah lulus, Ted Bundy pun pernah bekerja di pusat krisis hotline bunuh diri di Seattle, yaitu sebagai sarana curhatan orang-orang yang mau bunuh diri supaya tidak jadi bunuh diri. Bahkan dia jadi salah satu orang favorit dalam hotline itu yang sering di-request, karena mereka ini merasa nyaman ketika berbicara dengan Ted Bundy. Dia juga pernah menjadi asisten direktur di Komisi Penasihat Penangkalan Tindak Kriminal di Seattle juga, dan bahkan juga pernah menjadi juru kampanye salah satu calon anggota politik Amerika. Bahkan setelah dia bekerja keras, pundi-pundi kekayaan pun mulai dia kumpulkan. Dalam momen inilah muncul kembali sang mantan yang dulu pernah meninggalkannya, yaitu Stephanie Brook. Hingga akhirnya mereka pun CLBK atau balikan. Sampai hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk merencanakan pernikahan. Tapi sayangnya di saat semuanya sudah direncanakan dengan matang, tiba-tiba saja tanpa perpamitan Ted Bundy ini menghilang meninggalkan Stephanie tanpa sebab. Dan ternyata yang mendasari Ted Bundy meninggalkan Stephanie karena Ted Bundy ini masih menyimpan dendam waktu dia pernah ditinggalkan Stephanie dengan alasan status sosialnya. Secara dulu dia kan miskin kan. Nah sekarang giliran Ted Bundy ini sudah mapan, tahu-tahu si Stephanie ini muncul dan meminta balikan. Jadi dari awal munculnya lagi Stephanie Brook di kehidupannya, Ted Bundy ini memang sudah berniat untuk membalas dendam dengan cara mempermainkannya. Setelah meninggalkan Stephanie Brook, sifat asli Bundy pun muncul. Bak menjelma menjadi iblis yang rupawan, Bundy mulai banyak menculik, memperkosa, dan membunuh para gadis-gadis muda secara random. Dan dari sekian korban-korbannya, ditemukan sebuah benang merah, di mana ciri-ciri mereka ini mempunyai kesamaan dengan mantannya, yaitu Stephanie Brook. Di mana mereka semua berkulit putih, berambut panjang lurus, dengan belah tengah. Ukuran tinggi badan pun hampir sama semua, dan juga mereka rata-rata adalah orang kelas atas. Ted Bundy ini seolah meluapkan semua emosinya kepada gadis-gadis malang tersebut. Jiwa psikopatnya pun akhirnya menguasainya. Dan kebanyakan modus dalam kasus Ted Bundy ini adalah dengan cara berpura-pura menjadi orang cacat atau cedera, lalu meminta tolong untuk dibawakan barang-barang bawaannya seperti buku atau barang-barang belanjaan ke dalam mobil. Karena ketampanannya serta pandainya dia dalam berbicara, membuat para gadis-gadis ini pun tidak merasa curiga. Hingga setelah mereka berusaha untuk membantu membawa barang-barang tersebut ke mobil, Ted Bundy pun secara tiba-tiba langsung menghantam kepala gadis-gadis ini dengan benda tumpul sampai pingsan. Kemudian dia membawanya ke tempat sepi, lalu melecehkannya dan membunuhnya. Terus dia tinggalkan mayat para korbannya gitu aja. Tapi terkadang Ted Bundy ini kembali menemui mayat-mayat para korbannya untuk melepaskan hasrat seksualnya lagi. Dan ini berkali-kali sampai mayat korbannya ini benar-benar rusak karena pembusukan atau dimakan binatang liar, yang membuat dia tidak bisa melakukannya lagi. Emang udah benar-benar gila ini orang. Dan gak hanya itu aja lur, beberapa dari korbannya dia potong kepalanya, lalu dia bawa untuk disimpan di apartemen pribadinya sebagai kenang-kenangan. Korbannya ini pun diperkirakan lebih dari 50 orang yang dia bunuh di berbagai daerah. Nah tapi semua aksinya Ted Bundy ini gak berjalan mulus gitu aja lur. Beberapa ada yang gagal karena korban sempat menyadari kalau nyawanya sedang terancam, lalu melawan Ted Bundy dan kabur. Salah satunya adalah wanita yang bernama Carol Drogue. Si Carol ini berhasil lepas dari cengkeraman Ted Bundy, bahkan dia sempat melihat wajah Ted Bundy dengan jelas, yang membuat pihak kepolisian menyebar sketsa wajah dari Ted Bundy di koran-koran
poster, bahkan di televisi berdasarkan kesaksian dari Carol. Pada suatu saat, Ted Bundy ini tertangkap karena menerobos lalu lintas. Nah, karena pada saat itu berita tentang seorang pembunuh gadis-gadis lagi panas-panasnya dan pelakunya juga belum tertangkap, polisi ini jadi lebih tegas dan detail memeriksa setiap pelanggar lalu lintas. Setelah mobil Ted Bundy diperiksa, polisi pun di sini menemukan barang-barang yang dirasa mencurigakan, seperti linggis, topeng, obeng, sarung tangan, tali, dan barang-barang lainnya. Karena itulah Ted Bundy dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih dalam. Di situ, Carol, korban yang selamat dari penculikan, diperlihatkan wajah Ted Bundy. Dan saat itu juga, Carol langsung dapat memastikan kalau pelakunya memang Ted Bundy, pria yang ditangkap karena melanggar lalu lintas. Tapi lucunya di sini, saat itu Ted Bundy ini hanya dihukum karena percobaan penculikan terhadap Carol, bukan karena pembunuhan gadis-gadis yang lain. Hal ini dikarenakan polisi saat itu belum tahu siapa Ted Bundy sebenarnya. Ted Bundy pun akhirnya dihukum di wilayah Utah karena menerobos lalu lintas dan percobaan penculikan kepada Carol. Dia divonis hukuman 15 tahun penjara. Namun, pihak kepolisian daerah lain seperti Colorado mencurigai kalau Ted Bundy ini adalah pembunuh berantai dari para gadis-gadis yang selama ini mereka cari. Jadi memang Ted Bundy ini membunuh para korbannya nggak cuma satu daerah saja lur, tapi menyebar random di berbagai daerah. Dimana dia pengen ngebunuh ya dia ngebunuh di situ. Untuk membuktikan itu, Ted Bundy akhirnya dipindahkan dari penjara Utah ke penjara wilayah Colorado, dimana dia akan diadili karena tuduhan dari pihak kepolisian Colorado terkait kasus pembunuhan gadis-gadis muda di sana. Nah, karena Ted Bundy ini pinter dan memang pernah menempuh ilmu hukum, dia pun diperbolehkan untuk menjadi pengacaranya sendiri. Jadi meski dalam penjara, dia diperbolehkan menggunakan fasilitas yang ada di sana sebagai orang biasa seperti perpustakaan guna membela dirinya sendiri dalam kasusnya. Tapi Ted Bundy yang licik memanfaatkan momen tersebut. Dikala penjagaan sedikit lemah dan para penjaga tidak mencurigainya karena dia bertingkah kooperatif, tidak ada tanda-tanda mencurigakan, saat itulah dia loncat dari lantai 2 perpustakaan dan berhasil kabur. Tapi setelah 8 hari polisi menutup daerah Colorado, akhirnya mereka pun dapat menangkap kembali Ted Bundy di tempat persembunyiannya. Dia pun dijebloskan lagi ke penjara. Tapi nggak berhenti di situ saja lur. Tak lama dari peristiwa kaburnya dia yang pertama, tiba-tiba saja Ted Bundy ini mogok makan sehingga membuat badannya ini kurus kering. Pihak polisi pun beranggapan kalau itu ya wajar saja kan. Seorang narapidana menjadi kurus itu hal yang lumrah. Tapi ternyata ini adalah cara Ted Bundy untuk mencoba kabur dari penjara lagi. Jadi dia nggak kapok dari peristiwa yang pertama loh, padahal sudah kabur dan tertangkap lagi kan. Dia memang sengaja menguruskan badannya untuk dapat muat ke lubang panel lampu yang ada di langit-langit kamar penjaranya. Dan setelah momennya pas, yaitu pada tahun baru, di mana para penjaga kebanyakan mengambil cuti libur, disitulah Ted Bundy kembali kabur sampai ke daerah Florida. Dan di Florida, Ted Bundy ini sempat mencari mobil lalu menyamar menjadi warga biasa, sehingga tidak ada yang mencurigainya. Dan karena sudah merasa nyaman, tidak ada yang mencurigainya di Florida, sifat iblis Ted Bundy pun mulai bergejolak lagi. Di mana pada suatu waktu, dia kedapatan menyusup masuk asrama gadis-gadis muda. Dan dia di sana membunuh 5 gadis muda sekaligus hanya dalam waktu 15 menit. Dia membunuh secara brutal. Ada yang dia pukul menggunakan kayu pohon ek, ada yang dicedotin ke tembok, ada juga yang sampai dipotong, puting payudaranya. Sampai akhirnya Ted Bundy kembali tertangkap di Florida dengan kasus yang sama, yaitu pelanggaran lalu lintas karena telah menerobos lampu merah. Jadi Ted Bundy ini selalu tertangkap bukan karena kasus pembunuhan yang telah dia lakukan, tapi dari kasus pelanggaran lalu lintas. Konyol banget kan? Singkat cerita, dia pun tertangkap dan dijebloskan kembali ke penjara. Di saat itu, dia tidak mencoba untuk kabur lagi, tapi berusaha untuk menjalani persidangan. Dalam persidangan, Ted Bundy ini selalu mengelak kalau dia bukanlah pelaku pembunuh gadis-gadis muda yang selama ini polisi cari. Bahkan Ted Bundy ini menjawab semua tuduhan padanya dengan gaya yang karismatik, lugas, cerdas, bahkan sesekali membuat humor yang membuat orang-orang itu terhipnotis seolah-olah Ted Bundy ini memang tidak bersalah. Tapi di sisi lain, hal tersebut membuat pihak pengadilan marah karena menganggap Ted Bundy ini sedang melawak atau terkesan gak serius. Padahal kasus yang didugakan kepadanya adalah kasus besar. Tapi ada yang gila dan gak habis pikir lagi lur, dari efek persidangan Ted Bundy yang memang disiarkan di televisi, di mana banyak para penonton yang terhipnotis dan percaya kalau Ted Bundy tidaklah bersalah. Hingga mereka yang kebanyakan adalah gadis-gadis muda sengaja datang ke pengadilan Ted Bundy secara langsung hanya untuk melihat Ted Bundy berbicara. Ini kan tolol ya.
Jadi memang persidangan Ted Bundy ini dilakukan beberapa kali karena Ted Bundy selalu mengajukan banding dan menganggap kalau dirinya tidak bersalah. Dengan gaya bicaranya yang menawan serta wajah rupawannya, Ted Bundy ini malah jadi kebanjiran orang yang ngefans kepadanya. Khususnya ya gadis-gadis muda yang aku ceritakan tadi. Bahkan ya, mereka itu sengaja datang ke persidangan dengan pakaian yang sama dan juga berdandan seragam, yaitu dengan tatanan rambut panjang lurus, belah tengah, menyamai para korban yang pernah dibunuh Ted Bundy. Dan yang gak habis pikirnya lagi, setiap sidang selesai, mereka ini rela berbaris untuk menemui Ted Bundy satu persatu. Bahkan mereka berebut menjadi wanita satu malam Ted Bundy. Sudah edan memang dunia ini. Wah, ada manusia-manusia macam mereka ya. Dan ada juga satu perempuan yang bernama Carolyn Ann Bond yang ternyata sudah kenal lama dengan Ted Bundy. Dan dia selalu hadir di setiap persidangan Ted Bundy. Pada suatu waktu, tiba-tiba saja Ted Bundy melamar Carolyn di persidangan dan mereka nikah di situ. Jadi orang-orang ini memang benar-benar udah pada gila. Kasus besar pembunuhan berantai, loh kok bisa-bisanya jadi drama percintaan. Aduh, kacau. Akhirnya semua upaya hukum yang dilakukan Ted Bundy dalam membela dirinya pun ditolak. Setelah ditemukan bukti yang tidak bisa disangkal lagi oleh seorang Ted Bundy, yaitu bukti bekas gigitan yang ditemukan di salah satu korban Ted Bundy yang ternyata setelah diperiksa dan dicocokkan dengan susunan gigi Ted Bundy, hasilnya adalah cocok 100%. Akhirnya Ted Bundy pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan para gadis-gadis muda yang selama ini menjadi misteri, dan dia dijatuhi hukuman mati dengan cara disetrum di sebuah kursi listrik. Beberapa hari sebelum hari eksekusi, akhirnya Ted Bundy pun mengakui semua tindak kejahatannya. Tapi dia hanya mengakui membunuh 36 orang saja, meski pihak kepolisian memperkirakan ada sekitar 50 orang lebih. Dan beberapa jam sebelum dieksekusi, Ted Bundy pun menceritakan latar belakangnya yang membuat dia terdorong melakukan tindakan bejat dan keji tersebut, yaitu karena kegemarannya sejak muda melihat adegan-adegan pornografi yang brutal, seperti adegan pemerkosaan dan adegan-adegan seks dengan kekerasan. Sesaat sebelum dia dieksekusi, Ted Bundy ini sempat menangis, entah karena takut atau karena dia menyesali semua perbuatannya. Tapi semua itu ya sudah tidak ada artinya. Dia pun harus menanggung akibat semua perbuatan biadabnya dengan disetrum sampai mati. Oke lur, seperti itulah kisah Ted Bundy, seorang pembunuh berantai yang menawan tapi berhati iblis. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.